Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Egi Ernesto Panjaitan dengan NIM 2503020 dari Prodi Sosiologi. Perkenalkan, saya Blesintia Sitanggang dengan NIM 25050400148. Saya dari Prodi Ilmu Hukum. Perkenalkan, nama saya Sutra Ulia dengan NIM 250404013 dari Prodi Kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Siswa Katika Saribu dengan NIM 250504006 dari Prodi Ilmu Hukum. Perkenalkan, nama saya Nurjuliana dengan NIM 250401107 dari Prodi Akuntansi. Dan selamat menikmati videonya. Hai semuanya. Di video kali ini kami akan membahas sebuah kasus yang cukup menarik perhatian, yaitu kasus seorang videografer Amsal Sitepu yang mendadak viral dan menjadi sorotan publik. Gimana enggak, proyek video profil desa yang dikerjakan ia justru menyeretnya ke dalam kasus dugaan korupsi. Pada awalnya, Amsal Sitepu mendapatkan proyek membuat video untuk sekitaran 20 desa di Kabupaten Karo. Dalam proyek itu, ia mematok tarif seharga 30 juta per desanya. Dan dengan harga tersebut, itu sudah disepakati oleh pihak desa. Namun, masalah muncul ketika dilakukannya audit. Auditor menilai dengan seharga tersebut itu sangat tinggi. Dan menghitung biaya wajar itu sekitaran 24 juta rupiah per desa. Dari situlah muncullah dugaan adanya markup anggaran dengan total kerugian negara yang ditaksir mencapai 202 juta rupiah. Yang membuat ramai beberapa komponen penting dalam produksi video seperti ide kreatif, editing, hingga dubbing itu dinilai 0 rupiah oleh auditor. Kalau memang konsep dan ide tidak punya harga lagi, maka saya pikir solusinya sudah sangat jelas dan sangat mudah. Lain kali kerjakan sendiri jaksa, kerjakan sendiri auditor, nggak usah lagi untuk anak-anak muda. Amsal pun membantah tuduhan tersebut. Ia mengaku hanya bekerja sebagai videografer dan tidak ada terlibatan dalam pengaturan anggaran desa. Dan pada saat itu, ia dituntut 2 tahun penjara dan denda puluhan juta. Kasus ini pun memicu perdebatan luas soal bagaimana sebenarnya menilai harga dalam industri kreatif. Nah, mau tahu akhir dari kasus ini dan bagaimana sih proses hukumnya? Simak penjelasan berikut ini. Oke nih everyone, jadi aku akan menjelaskan tentang sidang dalam Amsal Sitepu sampai keputusan hakim. Jadi teman-teman, bahwa Amsal Sitepu ini sebenarnya sudah diadili loh di Pengadilan Negeri Medan. Tapi ada nih DPR RI 3 orang yang mungkin mencurigai kasusnya karena merasa ini nggak beres nih kasusnya. Jadi sehingga DPR RI ini menjamin Amsal Sitepu itu harus bebas dan harus diasut nih terus kasusnya seperti di surat ini. Jadi para DPR itu sudah membuat surat untuk menjamin Amsal Sitepu. Dan kemudian di Pengadilan Negeri Medan itu teman-teman mengabulkan permohonan penanggungan pertahanan dalam Amsal Sitepu ini. Jadi Amsal Sitepu ini ingin sekali berjumpa dengan keluarganya di pengadilan tersebut. Pengadilan Negeri Medan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Amsal. Amsal akhirnya bisa bertemu keluarganya usai ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan selama 131 hari menjalani pemeriksaan hingga persidangan. Nah teman-teman, di tanggal 1 April 2026, Pengadilan Negeri Medan itu menyatakan divonis bebas terhadap Amsal Sitepu dan dinyatakan tidak bersalah. 1 April 2026, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap Amsal Sitepu.
Amsal tidak terbukti bersalah melakukan penggelembungan dana pembuatan video profil desa tahun anggaran 2020-2022. Ops, jadi kira-kira siapa yang salah dong? Amsal Sitepu kah? Atau kejaksaan yang menuntut Amsal Sitepu harus mengganti rugi? Teman-teman tahu nggak? Kejaksaan itu menuntut Amsal Sitepu berapa juta dan berapa minimal penjaranya. Penjaranya itu selama 2 tahun dan 50 juta. Ups, nggak kebayang nggak sih? Padahal kan Amsal Sitepu kan niatnya untuk mempromosikan Kabupaten Karo, malah merugikan negara. Semoga penjelasan singkat dari kelompok 7, semoga ini sangat jelas untuk teman-teman dengar bahwa kasus Amsal Sitepu ini tidak dinyatakan bersalah dan tidak dinyatakan merugikan negara. Oke, tulis di kolom komentar bagaimana pendapat teman-teman. Bye-bye.